Ya, halo teman-teman. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang teknik kompilasi di mana dengan sub pembahasan kami itu adalah analisis sintaktik. Di mana sebelum kami menjelaskan, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Herman Zulkifli Seba dengan NIM 67 2019 280. Lalu saya dengan Andrea Kristanto dengan NIM 67 2019 298. Ari dengan NIM 67 2019 343. Ya, next kawan. Ya, jadi sebelum kita menjelaskan apa itu teknik kompilasi, saya akan menjelaskan compiler terlebih dahulu, di mana pada video ini ada tampilan diagram, di mana ada program sumber, compiler, dan bahasa sasaran. Dari diagram tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa compiler di sini menerjemahkan program sumber, di mana penerjemahan program sumber tersebut berdasarkan bahasa sasaran. Jadi ketika dalam proses penerjemahan compiler tidak sesuai dengan bahasa sasaran, itu akan muncul pesan-pesan kesalahan tersebut, teman-teman. Gitu, next kawan. Ya, kemudian deskripsi teknik kompilasi. Compiler tadi sudah saya jelaskan bahwa sebuah program yang menerjemahkan, jika ditambah dengan teknik, berarti teknik kompilasi adalah sebuah metode. Metode atau cara menggabungkan serta menerjemahkan sesuatu menjadi bentuk yang lain. Oke, next kawan. Ya, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Ari. Ya, Ari silakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang metode kompilator yang dimana tugas pokoknya dari kompilator, fungsi analisis, dan fungsi sintetis. Di sini kita bisa lihat ada program sumber yang akan dianalisa oleh penganalisa leksikal, sintaksis, dan semantik. Pertama melalui leksikal. Leksikal itu yaitu bisa dibilang sebagai scanner yang berperan antar muka antara source code dengan proses analisis sintaksis. Nah, dia itu tugasnya untuk memeriksa setiap karakter dan kode sumber. Contohnya itu kalau di bahasa C, C++ ada code synfloat, atau bahasa C ada scanf atau printf. Selanjutnya ada sintaksis. Dia itu mempresentasikan struktur sintaksis dan dia itu menerima sumber kode, dan setelah itu dia menganalisa apakah ada kesalahan di kode itu. Jika ada, dia akan menampilkan errornya. Dan selanjutnya masuk ke penganalisan semantik, yang tugasnya itu fungsinya menentukan makna kode. Contohnya itu bahasa C. Ketika kita mau input karakter, sudah pasti menggunakan char. Apabila menggunakan integer dan menginput karakter, sudah pasti salah. Dan selanjutnya ada definisi topik. Aturan tata bahasa diterapkan pada kategori dan kelompok kata, bukan kata individual. Maksudnya itu, di sini ada contoh sintaks analisis dan parsing. Contohnya seperti tadi, jika ada kesalahan variabel, dia akan error. Seandainya variabel ini dia sebagai integer, di saat melakukan scanner, kita menginput seharusnya angka, bukan huruf. Apabila kita menginput huruf, udah pasti itu akan salah. Oke, lanjut ada font sintaks yang berguna untuk menggambarkan bagaimana memperoleh suatu strings dengan cara menurunkan simbol-simbol variabel menjadi simbol-simbol terminal. Itu ibaratnya dari teks menjadi aplikasi yang berjalan, bisa dibilang. Selanjutnya ini kita bisa lihat sebuah pohon parse ya, pohon parsing seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu pohon parsing ini menguraikan sesuatu atau menguraikan di sini kita bisa lihat statement sebuah ekspresi menjadi term, lalu dibagi lagi menjadi term dan faktor, lalu dari term menjadi faktor, diturunkan lagi menjadi ekspresi, kemudian dibagi lagi menjadi ekspresi dan term. Sama ya, untuk yang term sama faktor ini penurunannya hampir mirip. Jadi cuman dari sini faktor itu diturunkan menjadi ekspresi.
Nah, setelah itu ekspresi ini dibagi lagi menjadi ekspresi dan term. Term diuraikan menjadi faktor, ya term juga diuraikan menjadi faktor lagi. Dari hasil ini kita bisa lihat statement terakhirnya atau statement paling sederhananya yaitu A, B, C, dan D. Nah, untuk statementnya A plus B dan C plus D. Plus ini dari mana? Plus ini dari sebuah penguraian dari ekspresi. Begitu juga dengan C dan D. Sintaks yang dihasilkan dari pohon parsing ini adalah faktor, term, dan ekspresi, yaitu yang digunakan untuk penguraian statement dari paling atas ini. Lalu selanjutnya kita bahas contoh kasus. Jadi yang pertama itu yang sebelah kiri ya, soal sebelah kiri kita lihat ada statement pertama yaitu bisa dianalogikan sebagai S ini bisa dianalogikan sebagai start atau awal, lalu menjadi A dan B. A dan B ini nanti bisa diuraikan lagi menjadi A kecil dan A kapital. Nah, penguraian ini juga ada syaratnya, yaitu dari syarat yang ini. Kita lihat teman-teman. Terus dari A ini diuraikan menjadi A kecil ini. Terus kalau yang B sama juga diuraikan menjadi B kecil dan B kapital. B kapital ini bisa diuraikan menjadi B kecil dan B kapital lagi. Lalu diuraikan paling sederhana yaitu jadi B kecil. Nanti hasil penurunannya ini semuanya jadi sebuah string yaitu A, B, B, B. Selanjutnya yang sebelah kanan kita lihat ada analoginya sama, paling atas ini adalah start, S atau start, terus diturunkan menjadi noun phrase dan verb phrase. Kalau ada yang belum tahu, noun phrase ini sebuah kata benda dan verb phrase ini adalah sebuah kata kerja. Nah, dari noun phrase ini kita menguraikan lagi menjadi determiner dan noun. Noun-nya adalah thief dan determiner-nya adalah the. Jadi noun phrase-nya adalah the thief. Lalu di verb phrase-nya kita uraikan menjadi verb dan noun phrase. Verb-nya adalah rob atau dirampok. Terus noun phrase-nya sama kayak sebelumnya diuraikan menjadi determiner dan noun. Nah, determiner-nya sama juga determiner ini penjelas ya teman-teman. Jadi the ini dimaksudkan sebagai penjelasnya apartemen ini. Noun-nya yaitu apartemen. Lalu nanti kalau disatukan, kalau dibaca, kita bisa lihat makna logis yang diterapkan di sebuah teknik kompilasi analisis sintaks ini, yaitu penggunaan makna logis, yaitu the thief robbed the apartment, yaitu yang artinya adalah pencuri itu merampok apartemen, begitu teman-teman. Ini kalimatnya ya. Jadi sebuah kalimat dari S ini, sentence ini diuraikan menjadi beberapa kata yang berawal dari sebuah kalimat ini. Gitu teman-teman. Ya, sekian penjelasan dari kami. Sekiranya kalau ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas, mungkin bisa ditulis di kolom komentar di bawah ya teman-teman. Sekian.